Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12 TBSM dan RPL SMK Karya Nasional Sendang Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Ya, bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Asri. Sebelum kita memasuki atau melanjutkan ke materi selanjutnya, nanti seperti biasa kita akan membahas dulu pembahasan soal latihan soal ya yang minggu lalu kalian kerjakan ya. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan soal minggu lalu. Nah, di sini minggu lalu itu kita membahas mengenai pengolahan data ya. Ya, ada min ya. Min itu rata atau rataan hitung, kemudian ada median dan modus. Min ya, ada data tunggal dan data kelompok. Nah, nomor 1 di sini itu datanya bentuknya tunggal seperti ini ya. Tentukan min dari data 4 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Nah, untuk mencari min ya atau rataan hitung dari sebuah data tunggal seperti ini, itu tidak usah diurutkan terlebih dahulu. Tapi kita langsung saja cari ratanya ya. Kita jumlahkan semua datumnya kemudian dibagi oleh banyaknya data ini. Ya, tinggal dijumlahkan 4 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 10 dibagi oleh banyaknya data ini. Ini semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sehingga ini jumlahnya ada 65 kemudian dibagi 8 itu sama dengan 8,125 ya. Nah, ini menurut Ibu kalian sudah benar ya untuk menjawab soal yang nomor 1 ini. Kalau ada yang masih keliru silahkan diperbaiki ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, di sini kalau nomor 2 ini merupakan data dalam bentuk distribusi frekuensi ya. Tabel berikut menunjukkan data berat paket titipan barang pada suatu perusahaan. Tuh di sini ada sebuah tabel distribusi frekuensi yang mana datanya disajikan dalam bentuk kelas atau interval seperti ini ya. Berat paket dalam gram ya itu 31 sampai 35 itu sebanyak 9 buah, kemudian 36 sampai 40 itu sebanyak 10 buah dan seterusnya sehingga banyaknya paket itu ada 50. Nah, yang ditanyakan itu adalah min atau rata-rata dari data tersebut. Dari sini ya kita harus tahu tujuannya kemana ya. Yang ditanyakan adalah rata-rata. Nah, rata-rata dari sebuah data yang dikelompokkan seperti ini kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu kan. Nah, rumusnya kan ini X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, sedangkan dalam tabel ini kita belum mempunyai XI-nya ya, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu XI ya. Jadi dari dua kolom ya, ini tabel terdiri dari 2 kolom kan. Nah, kita buat lagi kolom untuk XI atau nilai tengah ya. Nah, di sini ada berat paket ya dalam gram, kemudian nilai tengah, kemudian FI itu frekuensi yang ini. Nah, kemudian FI XI. Kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah itu dicari dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 ya, atau di sini kan panjang kelasnya ada berapa? Dari 31 sampai ke 35 itu 31, 32, 33, 34, 35. Ada 5 ya panjang kelasnya. Nah, nilai tengah itu merupakan panjang kelas yang ke berapa? Yang ketiga, berarti kan tadi ada 5. Tengah-tengahnya 5 itu kan 3 kan. Nah, tengah-tengah dari 31 sampai 35 itu berapa? 31, 32, 33 ya, 33. Jadi untuk menghemat waktu gitu maksudnya. Jadi supaya tidak kalian menjumlahkan kemudian dibagi 2. Jadi lihat saja di sini. Jadi panjang kelasnya ada 5, tengah-tengah 5 itu 3. Berarti
Yang ketiga itu berapa? 31, 32, 33 ya. Yang ketiga itu 33. Maka nilai tengahnya 33 gitu. Kemudian ini dari 36 sampai 40 tengah-tengahnya itu 38 gitu ya. Kemudian dari 41 sampai 45 tengah-tengahnya itu 43. Kemudian dari 46 sampai 50 tengah-tengahnya itu 48 ya. Kemudian dari 51 sampai 55 tengah-tengahnya itu 53 gitu. Nah, untuk FI ini sama dengan ini ya, tinggal dimasukkan ya, sama. Kemudian ini kalikan FI kali XI, ini kalikan 9 kali 33 itu 297, kemudian 10 kali 38 itu 380, dan seterusnya dikalikan ya, sehingga jumlah FI XI nya itu 2145. Nah, setelah ditemukan ini ya, dua kunci ini nih, kita langsung substitusi ke dalam rumus gitu. Jadi 2145 dibagi 50 itu sama dengan 42,9 ya, seperti itu. Sama kalau ibu lihat sih ada yang sudah benar, ada juga yang masih keliru gitu ya. Silakan yang masih keliru diperbaiki ya. Oke, kalau sudah disamakan ya dan yang diperbaiki, kalau ada masih salah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada rata-rata gabungan ya. Jadi rata-rata gabungan ini berarti terdiri dari dua data ya. Nah, ini rumusnya rata-rata gabungan ya, X G bar gitu. X bar G ya, rata-rata gabungan. F1 dikali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah sampai dengan tambah Fn dikali Xn dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah sampai dengan tambah Fn. Contohnya seperti ini. Rata-rata tinggi badan 10 siswi SMK adalah 160 cm. Sedangkan 20 siswa mempunyai rata-rata tinggi badan 170 cm. Tentukan rata-rata tinggi badan ke-30 siswa dan siswi tersebut. Nah, di sini kita mempunyai data siswi dan siswa gitu ya. Tinggal disubstitusi saja, atau kita ketahui dulu ya, F1 nya 10. Nah, ini nih tinggi badan 10 siswi, berarti F1 nya 10. Kemudian rata-ratanya itu 160. Tuh, X bar yang pertama 160. Kemudian ini frekuensi yang kedua berarti untuk laki-laki 20. Kemudian rata-rata tinggi laki-laki itu 170. Nah, untuk mencari rata-rata gabungannya tinggal substitusi ke dalam rumus ya. Tuh, sama dengan F1 kali X bar 1 kemudian ditambah F2 dikali X bar 2 per F1 ditambah F2 di substitusi. F1 nya tadi 10, X bar 1 nya tadi 160 ditambah F2 nya 20, X bar 2 nya 170 dibagi F1 nya 10 ditambah F2 nya 20 ya. Tinggal dikalikan, ini 10 kali 160 itu 1600, kemudian 20 kali 170 itu 3400 per 10 tambah 20 itu 30. Dijumlahkan ini sama dengan 5000 per 30 itu sama dengan 166,67 ya. Ini ibu bulatkan sampai 2 desimal gitu. Itu untuk rata-rata gabungan. Semoga bisa dipahami ya. Kalau belum dipahami silakan ulang-ulang terus videonya sampai kalian paham. Oke, nah itu sudah min ya. Ibu rasa cukup untuk min. Ada min data tunggal, data kelompok, dan rata-rata gabungan ya. Nah, yang kedua, pengolahan data itu ada median ya. Median itu nilai tengah ya. Tuh, median itu nilai tengah dalam kelompok setelah data diurutkan. Jadi kalau median ini datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau tadi mencari rata-rata tidak usah diurutkan. Kalau mencari median harus diurutkan terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang min ya, median juga ada data tunggal. Nah, ini beda lagi.
Untuk data tunggal, jika n-nya ganjil ya atau banyak datanya ganjil, median dicari dengan xn tambah 1 per 2. Kalau n-nya genap, median dicari dengan setengah dikalikan xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Bingung nggak tuh? Jangan bingung ya, nih contohnya seperti ini. Tentukan median dari data berikut tuh. Ada 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, 9. Nah ini datanya tunggal, maka kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu ya. Nah ini data setelah diurutkan 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, ini X6, ini X7, X8, X9 ya. Maksudnya datum pertama, datum kedua, datum ketiga, datum keempat, datum kelima, datum keenam, datum ketujuh, datum ke-8, datum ke-9. Nah tadi untuk mencari mediannya, karena ini 9 kan ya, 9 buah, maka kan n-nya berarti ganjil. Gunakan rumus yang ini, xn tambah 1 per 2 ya. Tadi n-nya ada 9 sehingga x 9 tambah 1 per 2, 9 tambah 1 itu 10, sehingga 10 dibagi 2 itu 5. Jadi X5 atau datum yang ke-5. Datum yang ke-5 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya, yaitu 6. Atau gini, ibu mah liar gitu ya, pakai rumus seperti ini kan 9 gitu kan, maka tengah-tengahnya aja ya, ini kan 4 ya, ini 4. Nah dia sendiri nih, nah, ini adalah data tengahnya gitu, nilai tengahnya ya kan, tengah-tengahnya. Iya, kalau banyak datumnya sedikit seperti ini. Bagaimana kalau banyak datumnya banyak gitu ya, ribuan atau puluhan gitu, kalian mau menghitung satu-satu gitu terus dicari tengahnya. Nah makanya untuk memudahkan, gunakan rumus gitu ya. Kalau n-nya itu banyak ya, kebetulan ini contoh n-nya sedikit ya, sehingga bisa langsung dicari tuh nilai tengahnya berapa tanpa harus menggunakan rumus gitu ya. Oke, yang B. Nah, di sini ada 32, 34, 30, 29, 36, 33, 28, 37. Ya, diurutkan terlebih dahulu menjadi 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, berarti n-nya genap ya, sehingga mediannya sama dengan setengah dikalikan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 sama dengan tadi n-nya itu 8 ya, jadi 8 dibagi 2 itu 4 ya, ditambah 8 bagi 2 4, 4 tambah 1 5 gitu ya. Ini berarti X1 atau datum yang ke-1, ini X2, ini X3, X4, X5, X6, X7, X8. Jadi sama dengan X yang keempat itu berarti ini 32, X yang kelima itu berarti ini 33, sama dengan, nah ini jumlahkan dulu baru kemudian dibagi 2 ya, sehingga hasilnya 32,5. Atau gini aja Bu, di sini kan ada 8 ya. Nah berarti tengah-tengahnya itu yang mana? Yang ini kan? Nah yang ini kan, ini 3, ini 3, berarti ini yang tengah tuh ini ya, 32 ditambah 33 dibagi 2 sama hasilnya 32,5 gitu ya. Maksud rumus ini adalah jika n-nya banyak gitu. Kalau sedikit ya kita bisa mencari langsung tengah-tengahnya itu yang mana gitu. Kalau banyak kan kita perlu rumus ini gitu ya maksudnya ya. Oke, itu untuk median data tunggal. Nah selanjutnya ada median data berkelompok ya. Nah rumusnya seperti ini ya, median sama dengan TB ya. TB apa tuh dulu? Ayo, TB itu tepi bawah ya. TB ditambah hasil dari n per 2 dikurangi FK per F dikali P ya, dimana TB adalah tuh tepi bawah kelas median, yang mana kelas median itu adalah kelas yang memuat datum ke n per 2. Ini bukan negatif ya, tapi ke maksudnya n per 2 ya, atau tengah-tengah dari banyaknya n. Nah FK, nah yang ini FK itu
jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Kemudian F yang ini itu frekuensi kelas median, P itu panjang interval ya, dan N itu banyaknya datum atau jumlah frekuensi. Kalian tidak usah menghafalkan ini ya, tidak usah, tapi yang harus kalian hafalkan adalah ini, rumus ini yang harus kalian hafalkan ya. Maka nih contohnya, diberikan tabel distribusi frekuensi berikut ini, tuh ada nilai, ada frekuensi. Nilai dari 40 sampai 44 itu ada 3, kemudian nilai dari 45 sampai 49 itu ada 6, dan seterusnya, sehingga jumlah frekuensinya itu ada 60. Tentukan median dari data tersebut. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah kelas median. Kelas median adalah kelas yang memuat datum ke n/2. N-nya ada 60, berarti 60 per 2 itu 30 ya. Nah, kelas yang memuat datum ke 30 yaitu 55 sampai 59. Nah, ini dari mana? Ini maksudnya gini ya. Yang pertama kita cari itu kelas median. Kelas median itu berada di kelas n/2. N/2 itu 30. Nah, kita cari datum ke 30 itu di mana gitu. Kita carinya seperti ini. Ini jumlahkan, 3 tambah 6 itu berapa? 3 tambah 6 9. 9 tambah 14 23. 23 tambah 10, 23 tambah 10 itu 33 kan. Nah, berarti memuat di sini. Ini kan datum ke 30, berarti sampai sini tuh udah 33. Nah, berarti di sini ya, di sini kelas mediannya tuh. Nah, yaitu kelas 55 sampai 59. Paham gak sih? Paham ya? Paham ya? Kelas median itu dicari dari atau yang memuat datum ke 30 gitu. Nah, 30 itu cari, bagaimana caranya untuk mencari datum ke 30? Kalian jumlahkan aja. 30 itu adanya di mana? 3 tambah 6 itu kan 9. Oh, berarti belum. 9 tambah 14 itu 23. Berarti belum sampai 30 kan. Nah, 23 tambah 10 itu 33 kan. Nah, berarti 30 itu di sini gitu. Ya, berarti ini adalah kelas median nih, kelas median 55 sampai 59 ya. Sehingga kita substitusikan saja ke dalam rumus ya. Ini rumusnya. Kemudian TB ya, TB itu tepi bawah kelas median. Tadi kan kelas mediannya ini. Tepi bawahnya itu yang mana? Nah, tepi bawah itu adalah batas atas ya. Batas atas ini dikurangi 0,5 ya kan? Berarti 54,5 ya, ditambah n/2. n/2 itu tadi sudah kita temukan yaitu 30, dikurangi FK itu frekuensi kelas sebelum kelas median ya kan. Berarti yang ini dari sini sampai sini, kelas median kan yang ini. Nah, sedangkan frekuensi sebelum kelas median itu berarti yang ini, 3 tambah 6 tambah 14 yaitu 23. Nah, F ini adalah frekuensi kelas median, jadi frekuensi si dia ya, yaitu 10. Nah, P itu panjang kelas. Panjang kelas ini itu dari 55 sampai 59, 55, 56, 57, 58, 59. Panjangnya ada 5 gitu ya. Tinggal diselesaikan ya. Ini 54,5 ditambah ini 30 dikurangi 23 itu 7 per 10 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah ini kalikan 7 kali 5 itu 35, 35 dibagi 10 itu 3,5 sehingga hasilnya 58. Nah, ini dia mediannya ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah median itu ada modus. Modus itu bukan modal dusta ya, tapi modus itu adalah apa tuh? Modus itu adalah datum yang memiliki frekuensi terbesar ya. Ini sebenarnya sudah di SMP tuh kalian sudah pernah membahas ini gitu. Jadi sekarang tuh sebenarnya kita hanya mengulang saja dan mengingatkan kembali waktu SMP gitu ya. Tinggal memantapkan
Oke, nah sama ya seperti sebelum-sebelumnya, di modus juga ada data tunggal dan data berkelompok. Kalau di data tunggal itu gampang, kita tinggal cari saja mana datum yang paling banyak muncul ya. Nah, di sini perhatikan beberapa data berikut. Yang pertama, 32, 33, 34, 30, 28, 30. Memiliki modus 30 karena di sini 30 itu 2 kali munculnya, sedangkan yang lainnya 1 kali gitu. Kemudian yang kedua 6, 7, 4, 6, 2, 8, 2, 4, 8. Nah, modusnya itu 4 dan 6. Karena 4 dan 6 sama-sama muncul 2 kali ya. Kemudian yang C 88, 100, 90, 80, 70. Nah, ini tidak memiliki modus karena semuanya tidak ada yang memiliki frekuensi terbesar, semuanya sama, hanya muncul 1 kali gitu untuk data tunggal. Kalau modus data berkelompok, nah ada rumusnya ya, modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali P. Nah, ini sama sih sebenarnya sama yang tadi ya, seperti median, hanya yang bedanya tuh yang di dalam kurung ini. Nah ya, kalau median kan tadi N per 2 dikurangi FK per F gitu. Kalau modus ini D1 per D1 ditambah D2 ya. Dimana TB itu sama kayak tadi, tepi bawah. Tapi kalau sekarang tepi bawah kelas modus. Kelas modus itu adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi tinggal dicari saja mana tuh frekuensi yang paling banyak, berarti itu kelas modusnya. Kemudian D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. Nah, lihat tuh. D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus. Dan P itu sama ya, interval kelas. Lihat, iya mah contohnya langsung mau lihat terus karena contoh banyak. Contoh di sini, tentukan modus dari data pada tabel berikut. Nah, di sini ada tinggi ya dan frekuensi. Tinggi dari 150 sampai 152 itu ada 8 orang. Tinggi dari 153 sampai 155 itu ada 12 orang dan seterusnya ya, sehingga jumlah frekuensinya ada 50. Ya, yang dicari adalah modus ya. Langkah pertama kita mencari kelas modus terlebih dahulu. Silakan cari tuh frekuensi mana yang paling banyak. Ini kan? Ini ya. Nah, 17 ya. 17 sehingga kelas modusnya adalah ini 159 sampai 161. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. TB-nya, nah TB-nya berarti 159 dikurangi 0,5 berarti 158,5 tambah D1. D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. Jadi 17 dikurangi 10 itu 7 ya, dibagi D1 nya 7 ditambah D2. D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus, berarti 17 dikurangi 3 itu 14 ya, dikali panjang intervalnya 3. Dari mana tuh? Dari sini 159 ke 161 itu ada 3. 159, 160, 161 ya. Berarti ada 3 panjang intervalnya. Kemudian diselesaikan ya. Ini 158,5 ditambah 7 per 7 tambah 14 itu 21 dikali 3 sama dengan 158,5 ditambah 7 kali 3 itu 21. 21 dibagi 21 itu 1. Kemudian tinggal dijumlahkan jadi 159,5. Sudah seperti itu untuk modus. Ya, bagaimana? Bisa dipahami ya penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Apabila belum paham, silahkan diulang-ulang terus videonya atau kalian cari di referensi yang lain, itu lebih bagus ya. Banyak ya di YouTube, di Google itu banyak ya penjelasan mengenai min, median, dan modus ya. Oke, setelah tadi kalian menyimak materinya, silahkan dicatat materinya ya, atau teorinya itu silahkan dicatat. Jadi kalian itu mengerjakan bukan hanya latihan soalnya saja. Yang dikirimkan itu bukan hanya latihan soalnya saja, tapi dengan teorinya, dengan materinya ya.
Silakan setelah dicatat, kemudian setelah dipahami, kalian kerjakan latihan soalnya. Ya, latihan soalnya ada 2 ya, dengan yang ini mengenai median dan modus data berkelompok. Kok data tunggalnya enggak ya? Menurut ibu kalian sudah paham lah untuk data tunggal, gampil gitu ya. Silakan cari median dan modus dari data yang berkelompok ya. Kemudian setelah itu seperti biasa kalian fotokan dan kirimkan ke Classroom atau WA ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian ya untuk materi pertemuan hari ini, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.